Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 29 Mei 2022. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, dari informasi yang pertama dari Kota Pematang Siantar, satu unit truk pengangkut air mineral mengalami remblong dan menabrak sebanyak 2 unit rumah warga yang berada di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Untuk menghindari tabrakan dan korban jiwa, pengemudi truk yang terkejut dengan kondisi remnya yang blong terpaksa membanting setir truk ke beram jalan dan menabrak 2 rumah warga. Sebanyak 2 unit rumah warga yang berada di Jalan Serambawa, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar mengalami kerusakan akibat ditabrak truk pengangkut air mineral yang mengalami remblong. Supir truk pengangkut air mineral Lindung Saragi mengatakan peristiwa ini terjadi pada saat ia menjalankan truk menuju gudang untuk membuat air mineral. Namun ketika berada di jalan menurun, ia tidak mampu untuk mengendalikan truk yang dikendarinya akibat mengalami remblong. Untuk menghindari kecelakaan dan korban jiwa, supir truk ini terpaksa menabrakkan truk yang dikendarinya ke beram jalan hingga menghantam 2 unit rumah warga sebelum truk berhenti. Truk pengangkut air mineral ini baru dapat dievakuasi setelah 1 unit truk lainnya didatangkan ke lokasi untuk menderek dan langsung dibawa ke Satuan Lalu Lintas Polres Pematang Siantar. Sementara itu, setelah kejadian, supir truk diamankan pihak kepolisian Satlantas Polres Pematang Siantar untuk dilakukan pemeriksaan. Pemirsa, warga Desa Sukamaju, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo melakukan aksi unjuk rasa damai ke Polres Tanah Karo kemarin malam. Dalam aksi ini, warga meminta Polres Tanah Karo untuk membebaskan salah seorang warganya yang ditahan dan ditetapkan tersangka pasca kericuhan di Siosar 2 minggu lalu. Ratusan warga Desa Sukamaju, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo mendatangi Polres Tanah Karo. Aksi di tengah malam yang juga diikuti kaum ibu-ibu ini melakukan unjuk rasa damai di depan gerbang Mapolres Tanah Karo. Pada orasinya, warga mempertanyakan tentang ditetapkannya salah seorang warga, inisial EG, menjadi tersangka lalu ditahan oleh aparat kepolisian. Kasus ini terkait kericuhan antara warga Sukamaju dan pihak perusahaan PT Buk soal sengketa lahan di Puncak 2000 Siosar sekitar 2 minggu yang lalu. Kericuhan dengan menggunakan senjata tajam menimbulkan sejumlah korban luka-luka. Pasca kericuhan, sebanyak 16 orang kemudian ditahan di Polda Sumatera Utara. EG kemarin memenuhi panggilan untuk pemeriksaan sebagai saksi, tetapi kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Warga berharap agar para penegak hukum mengkaji ulang atas penetapan tersangka dan meminta warganya dibebaskan. Namun sampai Minggu dini hari tadi belum ada keterangan resmi terkait penahanan EG. Sebagian warga kemudian melakukan aksi tidur di emperan Taman Kota di Kabanjahe, Kabupaten Karo. Sementara itu, pemirsa, di sorotan lainnya, Badan Narkotika Nasional BNN Kota Gunung Sitoli mewaspadai peredaran narkoba di Kepulauan Nias melalui jasa pengiriman. Hal itu dilakukan menyusul 2 kasus narkoba yang berhasil diungkap sejak Januari hingga Mei 2022, di mana tersangka pengedar narkoba menggunakan jasa pengiriman dan penyeberangan laut. Untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan obat terlarang ke Pulau Nias, pihak BNN Kota Gunung Sitoli kini meningkatkan pengawasannya. Personil BNN Kota Gunung Sitoli setiap saat menyebar pada sejumlah titik yang dicurigai rawan peredaran narkoba, utamanya pada jalur penyeberangan Laut Sibolga ke Gunung Sitoli. Serta jasa pengiriman ekspedisi barang menjadi salah satu fokus pengawasan BNN. Kepala BNN Kota Gunung Sitoli Kompol Arifli Jega menyatakan terdapat 2 kasus narkoba yang berhasil diungkap selama bulan Januari hingga Mei 2022, di mana 1 diantaranya ditangani melalui BNNP Sumut dan 1 kasus dikirim penanganannya ke Polda Sumatera Utara. Kedua kasus ini diperoleh dari aksi para tersangka pelaku pengedar yang menggunakan salah satu jasa pengiriman. Kini BNNK Kota Gunung Sitoli sudah berkoordinasi secara maksimal kepada sejumlah pihak, terutama di lintasan jalur penyeberangan laut diantaranya perusahaan pelayaran dan TNI Polri, serta ke Syah Bandaran dan otoritas pelabuhan. BNN sudah 3 kasus yang kita ungkap dari Januari sampai Mei ini.
Yang pertama itu modusnya melalui pengiriman paket JNT, ya. Malah itu melibatkan seorang oknum, ya, gitu, ya. Tapi itu diambil alih penanganannya oleh BNN dan juga Polda. Sementara dalam pencegahan lain, BNN Gunung Sitoli terus mengawasi komunitas masyarakat dan satuan pendidikan termasuk perguruan tinggi di Kepulauan Nias dengan bersosialisasi dan kampanye terkait gerakan menolak peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal itu dilakukan pihak BNN mengingat resiko berat berupa rusaknya generasi Indonesia berpotensi terjadi apabila tidak menjauhi narkoba sejak dini. Pemirsa, Karang Taruna Brastagi Kabupaten Karo dan Polri melakukan gotong royong timbun jalan rusak yang berlubang. Ya, jalan berlubang dan tergenangnya air telah lama mengganggu aktivitas dan keselamatan jiwa ataupun pengguna jalan. Karena peduli terhadap fasilitas umum, diantaranya akses jalan yang rusak, Karang Taruna Brastagi Kabupaten Karo dan Polri melakukan gotong royong timbun jalan yang berlubang. Penimbunan jalan berlubang dilakukan di Jalan Raya Lintas Brastagi, Kabanjahe, di sekitar Desa Rumah Brastagi, Kabupaten Karo. Jalan ini telah lama rusak sehingga memperparah kondisinya. Kerusakan akses jalan akibat berlubang ini sangat mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat atau pengguna jalan. Bahkan juga mengancam keselamatan jiwa dan dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan. Bahkan rusaknya jalan ini menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. Masyarakat terutama para pengguna kendaraan bermotor mengeluhkan dampak jalan berlubang. Waktu perjalanan juga menjadi lebih lama. Jika terjadi kemacetan, perjalanan yang normalnya 20 menit memakan waktu 1 jam lebih. Untuk itu perlu kepedulian dan kebersamaan elemen masyarakat, diantaranya yang peduli memperbaiki jalan ini yaitu Karang Taruna Brastagi Kabupaten Karo dengan melakukan gotong royong menimbun jalan berlubang dengan pasir campur batu atau sertu. Diharapkan kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat. Saat ini jalan rusak berlubang dan kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan besar di Brastagi Kabupaten Karo. Diharapkan dinas terkait segera menangani permasalahan ini. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bersama istri menghadiri peringatan Trisuci Waisak 2566 Buddhist Era 2022 Walubi Sumatera Utara kemarin malam. Peringatan Trisuci Waisak yang dilakukan di halaman Vihara Kuam Im Cemara Asri juga dihadiri para tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama serta para sangha dari Pulau Jawa. Peringatan Trisuci Waisak yang dimulai pukul 5 sore diisi dengan acara ritual diantaranya penyalaan lilin pancawarna, memandikan Buddha Miftah, serta pengarakan lilin mengelilingi kawasan Vihara Kuan Im Cemara Asri. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan semua agama mengajarkan kebaikan, sedangkan bagi umat Buddha, kelahiran Siddhartha Gautama membawa keberkahan karena ajarannya supaya setiap orang memelihara akar kebijaksanaan melalui ucapan dan perbuatan. Menurut Gubernur Edi Rahmayadi, keberadaan umat Buddha di Sumatera Utara telah ikut membantu proses pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah Sumatera Utara siap membantu apa yang menjadi pengharapan umat Buddha di daerah ini. Gubernur berharap agar kekerabatan yang sudah dibina oleh Walubi Sumatera Utara tetap terjaga dan harus senantiasa bisa mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Ketua Walubi Sumatera Utara Brilian Mokhtar menyampaikan apresiasinya kepada Gupsu yang akan merawat Candi Bazal Portibi di Kabupaten Padang Lawas sebagai salah satu tempat ibadah umat Buddha di Sumatera Utara.
Kegiatan Trisuci Waisak merupakan kegiatan yang sangat sakral dalam agama Buddha. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada Gubernur Sumatera Utara yang sudah banyak mendukung kita dan semua majelis, bukan hanya majelis, bahkan FKUB, majelis-majelis seperti MUI, KPGI, PHDI, Konghucu, dan semua bergabung sama kita semua merayakan ini. Dari Katolik juga ada, dan sangat luar biasa, kami sangat bangga kesatuan daripada umat Sumatera Utara itu bisa bersatu, itu sangat luar biasa. Dan acara ini ada kegiatan rutin, dan kami berharap bahwa tahun depan sesuai apa yang disampaikan Pebimas dan juga disampaikan oleh Suhu Mahaguru kami, kita berkeinginan membuat Waisak di Candi Bahar. Mudah-mudahan pemerintah provinsi dukung, pemerintah kabupaten kota juga dukung, dan ini bisa menjadi satu kekuatan membangkitkan daripada persatuan. Kalau sudah terbentuk persatuan antar umat beragama, maka kita aman, investasi bisa masuk, bisnis bisa masuk, dan kebahagiaan masyarakat Sumatera Utara bisa sangat baik. Sementara itu, Kabid Binmas Pembimbing Umat Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Budi Sulistyo berharap agar peringatan Waisak jangan dijadikan sebagai seremonial saja, tetapi bagaimana bisa membawakan diri lebih baik lagi melalui transformasi kebaikan sesuai ajaran Buddha. Memperingati perayaan Trisuci Waisak harus semakin lebih peduli terhadap lingkungan sekaligus berkontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui transformasi diri ke arah yang lebih baik tentunya berdasarkan ajaran dan nilai-nilai agama Buddha. Sehingga dengan demikian umat Buddha akan memperoleh kemajuan batin setingkat demi setingkat dari waktu ke waktu. Kemudian juga saya berharap kepada seluruh umat Buddha yang ada di Sumatera Utara agar selalu peduli kepada lingkungan sekitar, saling bantu-membantu. Bagi kita yang beruntung harus menolong yang mereka kurang beruntung. Sehingga dengan demikian umat Buddha memberikan kontribusi yang nyata untuk kehidupan masyarakat, tentunya saling membantu ekonomi yang kekurangan. Dan kami berharap juga Waisak ke depan bisa dilakukan secara lebih meriah lagi, karena mungkin nanti di tahun depan COVID-19 akan semakin tidak ada, dan kami berharap nanti bisa dilaksanakan di Candi Bahar Portibi Padang Lawas Utara. Jemaat Gereja GPP Resort Khusus Karangsari Polonia Medan dengan husuk hari ini mengikuti kebaktian minggu di gereja itu. Ya, pada kebaktian minggu ini pengkhotbah adalah Pendeta GPP Resort Khusus Karangsari Polonia, yakni Pendeta Erwin Tambunan. Segenap jemaat gereja GPP Resort Khusus Karangsari Polonia Medan pada kebaktian minggu hari ini bersukacita mengikuti seluruh rangkaian acara kebaktian minggu di gereja yang berada di Jalan SD Impres Karangsari 1 Polonia Medan. Meski demikian, dalam pelaksanaan kebaktian minggu hari ini menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Lagu-lagu pujian dan responsoria disuguhkan yang diikuti seluruh jemaat, termasuk doa syafaat untuk mendoakan para pemimpin bangsa dan negara Republik Indonesia, mulai dari pemerintahan terendah hingga pusat, termasuk keluarga besar jemaat gereja GPP. Pada khotbahnya, Pendeta GPP Resort Khusus Karangsari Polonia Medan, Pendeta Erwin Tambunan mengatakan, sebagaimana Daud dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan hadir untuk boleh menikmati segala kelimpahan atau berkat dari Tuhan. Dikatakan Daud melalui doanya, dia mengungkapkan segala pergumulan hidupnya kepada Tuhan dan dia percaya serta yakin bahwa doanya didengar oleh Tuhan, karena tetap sebagai orang percaya kepada Tuhan dan doanya dijawab oleh Tuhan. Karenanya pada para umat Tuhan agar menjadi pendoa yang setia untuk membawa segala perkara-perkara dan pergumulan kepada Tuhan. Demikian halnya pada ulang tahun yang ke-47 gereja GPP tahun ini telah menikmati kelimpahan dan berkat dari Tuhan, sehingga jemaat harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Karenanya ia mengharapkan agar gereja GPP dalam usianya yang semakin bertambah selalu bertumbuh pelayanannya. 47 tahun usia GPP dan GPP menikmati kelimpahan berkat-berkat Tuhan, bahwa GPP ini sudah semakin besar
Dan GPP ini biarlah Tuhan pakai senantiasa menjadi alatnya untuk menyatakan dan membesarkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Dan GPP dalam programnya adalah bahwa ada sebuah program di GPP, Martangyang GPP atau GPP berdoa. Karena GPP percaya dengan doa-doanya seluruh jemaatnya akan menikmati semua hal-hal yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, pada ulang tahun yang ke-47 ini, harapan kita bahwa Gereja Tuhan GPP semakin jaya di bawah kepemimpinan pimpinan yang sekarang, dan pada usia yang ke-47 tahun ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan di GPP. Seorang jemaat Betty Simanjuntak sangat bersyukur tetap boleh kebaktian di gereja di tengah pandemi. Demikian halnya gereja GPP juga semakin bertumbuh dalam usianya yang ke-47 tahun ini. Ya, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwasanya kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bersukacita karena kita bisa merayakan bersama-sama ulang tahun GPP yang ke-47. Walaupun kita sudah lewati masa pandemi COVID ini, kita bisa berharap agar Tuhan juga menjaga kita, agar Tuhan bisa memberikan berkat-Nya buat jemaat, buat seluruh jemaat, agar semakin bertambah di gereja kita ini. Terima kasih. Sementara itu, usai kebaktian Minggu dilakukan perayaan hari ulang tahun ke-47 gereja GPP. Pemotongan kue dilakukan oleh Pendeta GPP Resort Khusus Karangsari Polonia Medan, Pendeta Erwin Tambunan. Seluruh pelayan dan majelis jemaat berbaris di depan menyaksikan pemberian kue ulang tahun kepada para perwakilan jemaat, mulai dari jemaat hingga pelayanan dan majelis jemaat yang pensiun hingga kepada para kepala sekolah. Perayaan hari ulang tahun ini berlangsung sederhana dengan penuh kekeluargaan. Sementara itu, pemirsa, kebaktian Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI Toba dilaksanakan di Gedung Sentra Pemuda Sopo Surung Balige di Kengan Kusuk. Kebaktian ini dipimpin Pendeta Paulus Tamba yang dihadiri oleh seluruh anggota GMKI Kabupaten Toba, Sekretaris Kemasyarakatan GMKI Pusat Timotius Lubis dan Bupati Toba, Poltak Sitorus bersama dengan jajarannya. Ibadah kebaktian ini mengambil tema Lihatlah Kristus menjadikan semuanya baru, sementara subtema memperbaharui persaudaraan, meningkatkan kepedulian dan merangkul mereka yang rapuh dalam upaya untuk menciptakan bumi Indonesia yang baru. Ketua Panitia Mekar Sinurat menyebutkan bahwa rangkaian dari acara ibadah kebaktian ini nantinya akan dilanjutkan dengan konferensi Cabang 1 Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Toba. Sekretaris Kemasyarakatan GMKI Pusat Timotius Lubis mengatakan dengan kehadiran GMKI di Kabupaten Toba diharapkan dapat menjadi bermanfaat di tengah-tengah masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Toba yang unggul dan juga bersinar. GMKI Cabang Toba juga harus dapat bekerja sama atau berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Toba dengan selalu mengadakan aktivitas sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dalam bidang memerangi bahayanya narkoba, pendidikan, pelecehan seksual, dan juga masih kurangnya generasi muda dalam memperoleh ataupun mengakses publik, serta mendukung program pemerintah dalam menciptakan generasi yang berkualitas, yaitu pencegahan stunting. GMKI sendiri akan mengambil posisi sebagai mitra strategis ya, sebagai mitra kritis strategis dan berkolaborasi. Jadi nanti teman-teman wilayah Cabang Toba juga kan mungkin akan bisa berkolaborasi soal program yang bisa diturunkan di masyarakat luas, soal stunting, soal pendidikan, soal kesejahteraan, itu masih banyak yang bisa kita coba bantu. Karena saya rasa kader-kader GMKI sangat mampu untuk melakukan hal itu dan sangat mampu untuk berkolaborasi bersama pemerintah. Sementara itu, Bupati Toba Poltak Sitorus mengajak GMKI Kabupaten Toba bekerja sama dan berkolaborasi dengan Pemkab Toba dalam kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Poltak Sitorus juga menyampaikan bahwa saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, khususnya Kabupaten Toba, adalah tindakan secara langsung yang bermanfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan membangkitkan perekonomian dan juga pengembangan pariwisata. Harapan kita lewat GMKI Cabang Toba ini menggerakkan pemuda khususnya mahasiswa Toba untuk
berbuat untuk berdampak pada masyarakat, peduli supaya ada perubahan di Toba ini lewat pemuda. Ya pemirsa, untuk meningkatkan silaturahmi di antara calon jemaah haji dan umroh Minang Kawas Wisata Cabang Medan dilakukan halal bihalal di Masjid Kodam 1 Bukit Barisan Medan. Ya, pada halal bihalal disampaikan solusi untuk dapat menunaikan ibadah haji dan umroh dengan cara yang mudah dan halal. Tingginya niat umat muslim dalam melakukan ibadah haji dan umroh mendorong Minang Kawas Wisata membuat sebuah program yang dapat meringankan beban setiap jamaah untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah. Kepala Cabang PT Minang Kawas Wisata, Zawil Huda menyampaikan cara untuk bisa berangkat haji dalam tempo 4 bulan, di mana setiap calon jemaah umroh cukup membayar sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan untuk melunasi kekurangannya, calon jemaah haji diwajibkan melakukan syiar yang sudah ditentukan. Zawil Huda mengatakan jika niat setiap jemaah kuat untuk berangkat ke Tanah Suci, banyak cara untuk mewujudkannya. Dikatakan Minang Kawas Wisata pada bulan Agustus nanti akan memberangkatkan jemaah umroh dari Medan dengan jumlah yang belum dapat dipastikan karena menunggu kepastian dari anggota yang sebelumnya sudah mendaftar. Program-program kami ini adalah untuk membantu para jamaah yang punya keterbatasan dana, kemudian dia rindu sama Baitullah, kita carikan solusinya. Jadi buat para jamaah, calon jamaah yang pengen ikutin program kita, silakan untuk menghubungin para leader yang ada di Medan khususnya. Karena pandemi ini kan semua kesulitan di keuangan, jadi kami carikan solusinya yang rindu sama Baitullah. Inilah program dan visi misi kami untuk para calon jamaah yang ada di Sumut khususnya ataupun yang berada di Medan. Depannya bisa menjadi umroh mabrur, kemudian juga bisa menjadi seorang pengusaha karena kita program kita adalah mengkombinasikan dengan sebuah sistem bisnis. Jadi semoga setelah pulang dari Tanah Suci bisa menjadi pengusaha yang Islami, gitu kira-kira. Salah seorang calon jemaah umroh yang mengikuti halal bihalal, Mardia Hayati, mengaku sangat tertarik mengikuti program umroh yang dibuat PT Minang Kawas Wisata karena hanya dengan uang 10 juta rupiah sudah dapat berangkat umroh perdana pada bulan Agustus nanti. Tertarik di PT sini karena memang ada solusinya bagaimana para calon yang mau berangkat umroh atau haji yang punya keterbatasan dana tapi mereka bisa berangkat. Jadi kebetulan saya cuma bersiar bagi yang mau berangkat. Ya alhamdulillah dengan siar saya kebetulan saya sudah melunasin yang 30 juta dari untuk umroh di MKW ini. Setoran pertama saya 2,5 juta sama dengan ibu jemaah lain, Bu Usma. Nanti 2 bulan sebelum pemberangkatan kita melunasin yang sisanya 7,5 juta. Kebetulan saya yang untuk penambahan 20 juta sudah terpenuhi dengan siar itu aja. Semoga pemberangkatan nanti di bulan 8 awal perdana dari MKW untuk di Medan berjalan lancar dan jamaah yang mengerjakan umrohnya mudah-mudahan umrohnya mabrur. Sementara itu, Al-Ustadz Syam Ahmad Al-Bana dalam tausiahnya mengatakan makna halal bihalal adalah mengurai yang kusut dan mencairkan yang sudah beku. Untuk itu, halal bihalal dapat dijadikan momentum menjalin silaturahmi dan saling bermaafan. Ia berharap para calon jemaah haji dan umroh dapat menjalankan ibadah secara total tanpa memikirkan urusan keluarga. Sementara itu pemirsa, keluarga besar alumni PDAM Tirtanadi melakukan acara halal bihalal Idul Fitri 1443 Hijriah di Open Stage Komplek Afros Park, Jalan Apros, Medan. Ya, halal bihalal yang dilaksanakan untuk meningkatkan hubungan silaturahmi di antara alumni atau pensiunan yang sudah lama berpisah karena purna bakti.
Direktur Utama PDAM Tirta Nadi Kabir Bedi dalam sambutannya meminta seluruh alumni untuk mengucapkan Al-Fatihah sebagai bentuk doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk rekan-rekan alumni yang sudah meninggal dunia. Selain itu, dengan silaturahmi yang dilakukan dapat membuat seluruh pensiunan lebih semangat dan juga bergembira karena berjumpa dengan teman-teman bekerja di PDAM Tirta Nadi sebelum pensiun. Direktur PDAM Tirta Nadi juga menyampaikan untuk membuat tubuh dan pikiran tetap sehat, meski sudah tidak bekerja lagi di PDAM Tirta Nadi, seluruh pensiunan dapat melakukan berbagai aktivitas yang positif. Para pensiunan juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pikiran untuk kemajuan PDAM Tirta Nadi, khususnya tentang jaringan pipa yang dimiliki PDAM sehingga dapat dibukukan kembali untuk dilakukan perawatan sehingga pendistribusian air tidak terganggu ke rumah-rumah warga di wilayah Kota Medan. Ia berharap agar pensiunan tetap mendoakan seluruh karyawan Tirta Nadi sebagai bentuk support dalam mendukung kesuksesan PDAM. Adalah untuk silaturahmi antara seluruh alumni daripada Tirta Nadi. Kita sudah 2 tahun ini COVID, ini merupakan tahun pertama kita bisa dapat berhalal bilhalal, sehingga dengan halal bilhalal ini silaturahmi kita insya Allah mudah-mudahan jauh lebih sehat dan saling berkomunikasi antara pegawai PDAM Tirta Nadi, saya direksi dengan seluruh alumni Tirta Nadi. Dan kita juga selain sharing, selain kita melaksanakan halal bihalal juga kita sharing informasi dan lain sebagainya guna kepentingan pelayanan air bersih pada masyarakat. Nah, saat ini silaturahmi tersebut biasanya kita bentukkan di dalam buat pengajian-pengajian. Nah, kemudian kita juga di dalam kegiatan-kegiatan training kita sudah juga mengundang dari beberapa alumni untuk ikut di dalam melakukan pelatihan-pelatihan. Dan ke depan kita juga nanti akan juga selain pelatihan-pelatihan teori, kita juga nanti ke depan akan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang bersifat praktik. Jadi artinya walaupun mereka teman-teman ini alumni kita ini sudah selesai secara administratif di Perumda Tirta Nadi, tetapi masih banyak ilmu sumbangsi yang bisa diberikan oleh alumni-alumni ini untuk kemajuan Perumda Tirta Nadi. Sementara itu, Ketua Panitia Halal Bihalal Alumni PDAM Tirta Nadi Yusman Syah mengatakan tujuan dari halal bihalal yang dilakukan para alumni ini dapat saling bermaafan dan juga meningkatkan silaturahmi. Meski saat ini para alumni sudah tidak aktif bekerja di PDAM, diharapkan bisa memberikan sumbangsih pikiran dan saran kepada para karyawan PDAM untuk menjadikan PDAM Tirta Nadi ke depannya lebih baik dan juga lebih maju. Halal bihalal ini dimaksudkan untuk yang pertama saling memaafkan antara sesama alumni PDAM Tirta Nadi. Kemudian halal bihalal ini juga dimaksudkan untuk kumpul-kumpul, bicara-bicara, ngomong-ngomong, bersinergi untuk hal-hal yang baik. Sebenarnya kami sudah berada di luar daripada PDAM Tirta Nadi, tetapi kami masih tetap bisa berkontribusi kepada PDAM Tirta Nadi dengan memberikan masukan-masukan yang baik untuk kemajuan PDAM Tirta Nadi. Jadi di alumni ini ada STM. Apabila ada yang sakit, ada yang berhalangan, maka kita para alumni datang saling memberikan bantuan, memberikan dukungan doa supaya semua bisa tetap dalam keadaan sehat-sehat. Ya pemirsa, informasi terkait guru penggerak akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira,
Pemirsa, guru penggerak di Kota Medan bertekad menerapkan kurikulum Merdeka dengan baik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya, komunitas guru penggerak yang ada di Kota Medan juga mengharapkan agar ada kolaborasi dengan instansi terkait. Saat ini guru penggerak di Kota Medan sebanyak 150 orang. Para guru penggerak ini adalah guru penggerak angkatan pertama di Kota Medan dan angkatan kedua pada tingkat nasional. Di Kota Medan berbagai program dilaksanakan oleh para guru penggerak yang berasal dari guru PAUD, SD dan SMP serta sekolah SMA. Pada sela-sela halal bihalal sekaligus seminar implementasi kurikulum Merdeka kemarin di Kota Medan, Ketua Komunitas Guru Penggerak Kota Medan Erwin Syahputra mengatakan pihaknya akan berupaya maksimal dalam memberdayakan para guru penggerak untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kurikulum Merdeka Belajar. Bahkan dalam peranannya, para guru penggerak ini akan terus berupaya membina para guru sekolah di luar daripada guru anggota komunitas guru penggerak yang ada di Kota Medan. Implementasi kurikulum Merdeka ini kami harapkan nantinya pada saat selesai ini bisa kami terapkan untuk guru-guru yang di luar oleh guru penggerak di Kota Medan. Harapan kami untuk stakeholder yang ada di Kota Medan, kami bisa berkolaborasi untuk pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini untuk membuat atau kami sebagai guru penggerak ini bisa menjadi garda terdepan, menjadi guru yang bisa melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka di Kota Medan. Sangat kami harapkan dari Dinas Kota Medan dan Dinas Provinsi yang alhamdulillah tadi telah hadir bersama-sama kita dalam acara halal bihalal dan seminar implementasi kurikulum Merdeka. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan Sumatera Utara ketika membuka seminar implementasi kurikulum Merdeka oleh Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan Irfan Haizan Lubis mengharapkan agar para guru penggerak di Kota Medan selalu bersinergi dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Sementara itu, pemerintah Kota Medan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Laksmana Putra Siregar mengharapkan agar para guru penggerak yang ada di Kota Medan, mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah SMA harus bersinergi dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka guna mencapai kualitas pendidikan khususnya di Kota Medan. Dengan adanya komunitas para guru penggerak di Kota Medan diharapkan kian berkontribusi besar dalam penerapan kurikulum Merdeka demi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan mulai dari PAUD hingga tingkat SMA. Seminar ini tentunya sangat baik ya bagi komunitas guru penggerak Kota Medan, khususnya dan Sumatera Utara umumnya, bahwa seminar ini terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Dan salah satu tugas guru penggerak itu adalah untuk melakukan dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu sehingga nanti kurikulum Merdeka ini sejalan dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru penggerak dan tentunya dalam rangka untuk mencapai kualitas dan mutu pendidikan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ini energi kolaborasi dari seluruh guru penggerak ini bisa mendorong ya sesuai dengan namanya guru penggerak bisa menggerakkan setiap sektor pendidikan yang ada di Kota Medan ini menjadi tumbuh dan berkembang dan menjadi meningkat ya secara tentunya secara indikatornya dan secara indeksnya nanti bisa meningkat. Pada kesempatan ini dilaksanakan kuis berhadiah seputar guru penggerak oleh Kabid Guru Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Sumatera Utara dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Laksmana Putra Siregar, untuk dijawab para guru penggerak. Bagi guru penggerak yang menjawab kuis dengan benar, maka diberikan bingkisan. Pada akhir halal bihalal ini dilaksanakan seminar implementasi kurikulum Merdeka oleh para narasumber di antaranya yang berasal dari SMA Negeri 2 Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Nah pemirsa, bagi Anda yang pecinta kuliner, bila Anda melintasi ke kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Anda akan menemukan hal yang aneh di sekitaran Jalan Lintas Sumatera, yakni di Desa Papaya Perupuk. Hal aneh ini adalah banyaknya dodol yang dibungkus menyerupai pocong, mulai dari ukuran kecil hingga ukuran besar.
Mendengar namanya saja pasti Anda takut, tapi itu hanya sebutan saja sebab dodol ini dibungkus dengan pah pinang yang biasanya disebut orang sekitar dengan upeh pinang yang warnanya putih. Isi dodol ini biasanya seperti dodol pada umumnya, namun yang membuat dodol ini berbeda dan menyerupai pocong adalah karena bungkusnya yang putih, diikat ujung ke ujung mirip dengan pocong. Apalagi dodol ini begitu mudah kita temui di sepanjang jalan di jajakan para pedagang. Cara membuat dodol ini seperti dodol pada umumnya, terbuat dari bahan tepung terigu, pulut, gula merah asli, santan yang cukup, dan dimasak menggunakan tungku dan masih menggunakan kayu bakar. Memasaknya butuh waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Rasa dodol pocong ini berbagai macam, ada rasa pandan, durian, wijen. Sekali merasakan dodol ini pasti akan ketagihan merasakan nikmatnya rasa dodol pocong dan akan kembali lagi untuk membelinya. Menurut Rahman, cara membuat dodol pocong ini seperti dodol pada umumnya, namun kemasan yang berbeda karena ada dodol pocong yang kecil dan ada juga yang besar, tergantung keinginan. Dodol ini banyak juga diminati wisatawan dari luar negeri, banyak juga yang suka melihat bentuknya yang bergelantungan dan banyak yang bertanya terbuat dari apakah karena mirip dengan pocong. Biasanya dijajakan kemana aja tuh? Luar negeri ada juga katanya. Mana yang pingin, selera nengok ya, suka nengok itu Udah. Aneh ke tengoknya tuh, udah lupih tuh kan. Apa ini, orang tuh tak tahu itu pembungkusnya apa kata dia bilang. Tak tahu upih itu kan. Kalau awak pikir-pikir kan apalah ini kata dia bilang. Upih pinang ya? Upih pinang, upih pinang. Sementara itu apabila Anda melintasi jalan ini, tidak ada salahnya untuk merasakan dodol pocong atau sebagai oleh-oleh untuk keluarga. Pemirsa, Sanggar Seni Kaligrafi Sihoda yang seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kota Pematang Siantar karena akan berangkat ke Polandia untuk membawa budaya Simalungun mendapat perlakuan dan kekecewaan dari PLT Wali Kota Pematang Siantar. Ya, atas rasa kecewa ini Sanggar Seni Kaligrafi Sihoda mengembalikan bantuan PLT Wali Kota Pematang Siantar senilai 4,8 juta rupiah yang disampaikan melalui Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pematang Siantar. Sanggar Seni Kaligrafi Sihoda Pematang Siantar mengembalikan Rp4.800.000 bantuan PLT Wali Kota Pematang Siantar yang diberikan PLT Wali Kota melalui Kabag Umum Pemerintah Kota Pematang Siantar. Pengembalian bantuan PLT Wali Kota Pematang Siantar ini dilakukan karena Sanggar Seni Kaligrafi Sihoda yang seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah Kota Pematang Siantar karena akan membawakan budaya tarian Simalungun dengan membawa nama Kota Pematang Siantar pada event Festival Internasional Folklore ke-36 yang dilaksanakan di Kota Bublin, Polandia pada tanggal 8 hingga 14 Juli 2022 mendatang. Hal ini terbukti dari dibatalkannya pertemuan antara tim penari dari Sanggar Seni Kaligrafi Sihoda dan PLT Wali Kota Pematang Siantar serta hanya sebatas memberikan bantuan senilai Rp4.800.000 yang jumlahnya sangat jauh dari yang dibutuhkan, yakni senilai Rp450 juta. Pendiri yang sekaligus pelatih tim penari Sanggar Seni Sihoda, Laura Sinaga, mengatakan pihaknya tidak mengharapkan sepenuhnya anggaran keberangkatan. Ia bersama sebanyak 12 penari, 4 pemusik dan 2 ofisial ke Polandia. Namun hanya untuk mencari solusi bagaimana cara mendapatkan kekurangan dari Rp450 juta yang selama 2 bulan Rp250 juta yang sudah mereka kumpulkan melalui berbagai kegiatan dan mengamen. Satu, kami tidak festival untuk jalan-jalan. Boleh dilihat, boleh dicek, boleh dibaca, boleh dicari tahu. Festival internasional di Eropa itu tidak ada waktu untuk jalan-jalan. Dari panitia tidak mengizinkan ada jalan-jalan, Pak. Karena selain resiko sama mereka besar, ibarat katanya mereka ini bawa anak orang nih. Jadi mereka nggak bisa sembarangan melepas gitu. Yang kedua, kami boleh dicek, Pak. Boleh dicek harga tiket, boleh dicek harga visa, boleh dicek semuanya. Dari dana proposal kami yang Rp447.900.000, sedikit pun tidak ada kami masukkan, Pak, biaya latihan kami setiap hari, ongkos makan kami, biaya makan siang kami, bahkan jajan kan itu tidak ada kami masukkan karena kami hanya kami hanya ingin mencari dana ongkos kami berangkat sampai sana, kami bawakan budaya Simalungun, budaya dari Kota Pematang Siantar, kami menari di sana.
Sementara itu, dari 250 juta rupiah yang sudah berhasil mereka kumpulkan, telah dikeluarkan sebanyak 100 juta rupiah untuk uang muka pengurusan administrasi, paspor, visa mereka. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Pemirsa, wastra Nusantara yakni tenun seperti kerajinan ulos Batak yang menjadi khas suku Batak. Selain sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan, kerajinan ulos Batak ini turut menopang pendapatan ekonomi masyarakat. Sebagai bahan komoditas serta produk eco-fashion yang cukup memiliki peluang pasar yang tinggi, melalui pembinaan kelompok petenun ulos dapat meningkatkan produksi dan kualitas sehingga menjadi aset daerah yang berharga dan yang ramah lingkungan. Masyarakat Sumatera Utara pada umumnya telah mengenal tenun ulos seperti halnya kerajinan tenun ulos Batak di Taput. Secara umum, kegiatan petenun maupun disebut dengan martonun ini sudah merupakan aktivitas masyarakat secara turun-temurun dan sebagai sumber pendapatan ekonomi keluarga. Tenun ulos berbentuk selendang dengan panjang dan lebar tertentu dalam tradisi adat Batak. Peranan ulos sangat dominan sebagai salah satu kebutuhan dalam kegiatan adat Batak dan tentu ulos memiliki harga nilai jual yang berbeda-beda sesuai dengan ragam motif serta tingkat kesulitan pembuatannya yang dibuat oleh petenun atau perajin berbagai produksi kreasi dari ulos Batak. Selain itu, berbagai style yang dapat diproduksi dengan mengusung tema ulos Batak ini memiliki pangsa pasar yang luas di pasaran yang menjadi kebutuhan komersil dan tren fashion bagi para pelaku ekonomi kreatif. Demikian halnya dengan kelompok binaan petenun ulos di Tarutung. Dengan pendampingan dan dukungan dari Dekranasda Taput yang telah digulirkan kepada petenun ulos dan kelompok UMKM, menurut para petenun hal tersebut telah mendongkrak laju pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat para petenun ulos secara perlahan meski diakui belum pulih secara normal. Dalam melestarikan budaya dan warisan leluhur dalam pembuatan ulos Batak di tengah masyarakat, menurut salah satu petenun dari kelompok tenun Kampung Pancasila di Desa Sangkaran Ruslia Panggabean. Menurutnya, selain itu juga dengan adanya motivasi dan dukungan berbagai pihak seperti dari Pemda, melalui Dekranasda Taput dan pihak lainnya, maka peningkatan ekonomi masyarakat dari produksi dan hasil penjualan ulos di kalangan petenun lokal dapat terus meningkatkan perekonomian dari tahun ke tahun akibat dampak imbas COVID-19 seperti pembatasan kegiatan pesta-pesta adat. Berjalan lagi lebih seperti dulu sebelum COVID. Itulah yang kami harapkan, Amang. Mudah-mudahan ada perubahan lebih meningkat lagi secara ekonomi tenun ini, Mang. Pemirsa, Kabupaten Samosir membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam pengembangan industri pariwisata. Ya, salah satu sektor yang dianggap dapat mendukung pariwisata ini adalah sektor usaha mikro kecil menengah atau yang dikenal dengan UMKM.
Ibu Hester, sepinya pembeli sudah dirasakan sejak awal pandemi COVID-19. Sekarang semasa COVID sekarang kami sepi, nggak ada laku jualan. Pengunjung kurang di Samosir. Nggak ada dapat bantuan, susah cari bantuan kami. Harapannya kami semua jualan di Pelabuhan Peri Tomok. Kalau bisa turunkanlah bantuan yang kayak mana lah bisa untuk kami jualan di sini. Cukupnya modal kami. Itu aja permintaan kami. Dari semua kami jualan. Salah satu sentra UMKM yang juga cukup populer di Tomok adalah produksi kacang rondam Samosir. Kacang rondam Samosir cukup diminati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Samosir. Salah seorang pelaku UMKM yang produksi kacang rondam Samosir, Hotman Gultom, setiap harinya memproduksi sebanyak 50 kg kacang tanah. Namun pada hari besar permintaan produksi bisa mencapai hingga 150 kg. Hotman Gultom berharap adanya bantuan dari pemerintah agar produksi kacang rondam Samosir miliknya bisa berkembang lebih besar lagi. Setiap harinya kita produksi 50 kilo, kurang lebih 50 kilo. Hari rame kita memproduksi kacang ini lebih dari 100 kilo. Dan setelah itu kita pernah ada mau datang bantuan dari LIPI, sampai sekarang belum ada terrealisasi bantuan itu. Itulah harapan saya kepada pemerintah supaya lebih meningkat lagi usaha saya ini. Disebar ini ke Labuan Kapal Ikan Batak dan juga di KMP Peri Tomok dan juga ke Tanjung Balai, ada juga ke Medan. Itulah untuk pemasaran kacang kita ini. Kalau ini khasnya ini kan karena dia direndam rasanya lebih enak. Kalau dari si hobuk memang ada juga yang direndam, tapi ada juga yang hanya digoreng biasa aja. Jadi khasnya selalu direndam, digoreng, dijemur dan digoreng kembali gitu. Ya kalau pakai kayu bakar dia lebih enak lah rasanya daripada dipakai. Kita udah pernah coba pakai gas, tapi rasanya kurang apa. Lebih enak lah dipakai kayu bakar ini. Proses pembuatan kacang tanah dimulai dari perendaman dengan air garam selama 2 jam, kemudian ditiriskan dan dikeringkan. Setelah kering kemudian digoreng dengan pasir selama kurang lebih 2 jam tanpa minyak goreng di atas kayu api yang membara dengan pengaturan suhu yang tinggi dan stabil agar tidak gosong. Selain itu keistimewaan dari kacang rondam Samosir ini adalah menggunakan kacang kualitas super sehingga memiliki cita rasa tersendiri. Kacang rondam Samosir dijual sudah dalam bentuk kemasan dan memiliki 3 ukuran, kecil, sedang, dan besar. Pemirsa, beragam aktivitas masyarakat kembali normal setelah 2 tahun dilanda pandemi, demikian pula mengisi waktu untuk berlibur dengan berwisata. Dukungan potensi alam yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara tentu membuat banyak pilihan bagi masyarakat mengisi hari libur di akhir pekan berwisata alam bersama keluarga.
tempat ini disediakan tempat-tempat camping ground bagi yang ingin menghabiskan malam di dalam tenda. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Tetap patuhi protokol kesehatan pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore. Sampai jumpa.